Allah sangat mungkin melakukan sesuatu yang mungkin bisa terjadi ataupun meninggalkan, yaitu sifat jaiz Allah yang seringkali dikatakan sifat takaruf itu di Allah. Lihat di dalam surat Quran surat Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Maka lahum khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Lihat kalimatnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Oleh Gusti Allah wis kun fayakun juga ono pilihan bagi siapapun. Kun fayakun Allah itulah kehendaknya Allah yang harus terjadi saat itu. Ya. Maka subhanallah wa ta'ala subhanallah ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, dialah yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Nah, nanggone Al-Qasas 68 itu di situ sudah jelas, tidak ada satupun makhluk yang punya kuasa. Tidak ada satupun makhluk yang punya kuasa untuk sekedar menunda, apalagi menghentikan apa yang menjadi kuasanya Allah. Lah iku sing jenenge sifat jaiz Allah. Artinya apa? Disitulah kemudian harapannya manusia mewujudkan segala hal yang tidak mungkin dalam sekejap mata. Maka Allah duwe sifat jaiz itulah. Oleh sebab itu jadi menungso jangan kemudian sedikit pun punya rasa was-was, punya rasa ragu-ragu. Jadi saat kita menghadapi sebuah proses kehidupan ini ngalami masalah rasanya wis abot banget, kaya-kaya menungso itu wis gak mungkin enek wong liya sing iso nulungi. Sakit, divonis dokter sakitnya sudah stadium akhir misalnya. Dia mengalami masalah sudah minta, yakini bahwa apa yang tidak mungkin menurut manusia itu pasti mungkin menurut Allah. Karena bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Lalu ngono berarti ketika kita menghadapi masalah apapun wujudnya yang seakan-akan sudah tidak ada solusi secara zahiriyah, ya wis teko nang Gusti Allah, parko taqarruban ila Allah, nyedhek Allah agar segala hal yang menurut akal logikamu tidak mungkin tadi menjadi mungkin. Yang kedua, agar sesuatu yang tidak mungkin tadi menjadi mungkin, maka di situ dibutuhkanlah energi yang besar. Yang energi itu mesti bareng-bareng dalam satu frekuensi. Nah, saya yang membaca, yang melihat, rata-rata sebuah keajaiban itu ya, datang ketika seseorang tadi sudah totalitas pasrah sama Allah, wis mau mati, mau hidup, terserah Allah, seakan-akan dia sudah tidak punya harapan apapun. Artinya di saat dia menyerahkan diri kepada Allah itu sudah tidak punya rasa was-was, sudah tidak punya pikiran solusi-solusi yang lain, sudah tidak ada. Terus pokoknya siap tok dengan segala apa yang terjadi itu siap. Itu pertama. Nah, kondisi itulah yang mestinya harus dipelajari menjadi pola terkabulnya doa. Manungso nek wis pada posisi yang kepepet ndonga nang Gusti Allah karena pasrah itu totalitas sudah tidak ada yang diharapkan, maka kemudian Allah kabulkan. Nah, pola itu mestinya ditiru sehingga bisa kita terapkan dalam segala situasi kondisi. Tidak harus nunggu saat kepepet, tapi dalam kondisi yang tidak kepepet pun saat kita berdoa dibarengi
dengan ketawakalan, kepasrahan yang totalitas sama Allah. Ya, enggak ada pikiran ragu-ragu, was-was, enggak ada. Yang kedua adalah dilakukan oleh segenap keluarga. Itu lebih powerful lagi. Jadi antara suami, istri, anak, ya dalam keluarga itu, pokoknya doanya satu itu. Karena kalau satu itu nanti nggak tuntas, ini semua jadi repot. Nah itu biasanya doa lebih powerful. Jadi misalnya ono wong loro sakit sudah stadium akhir antara hidup dan mati. Satu keluarga podo-podo pasrah nang Gusti Allah dengan pengharapan yang sama, doa yang sama. Sudah tidak ada lagi rasa khawatir, rasa ini, pokoknya totalitas ngarep Allah. Biasanya yang seperti itu kemudian timbullah keajaiban, orang yang sakit tadi tiba-tiba Allah sembuhkan. Yang ketiga, polanya adalah ketika si seseorang itu, orang tuanya dan gurunya mendoakan pasrah kepada Allah tentang hal yang sama, minta keajaiban hal yang sama. Nah ini. Nah di antara tiga pola ini hendaklah dilakukan ketika kita menghadapi sesuatu yang menurut akal kita tadi tidak mungkin agar menjadi mungkin. Karena apa? Karena Allah punya sifat jais, yaitu sifat sing moho sakarepe dhewe, maha sekehendaknya sendiri, yang itulah hak prerogatif Allah yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Lanjut. Wajibulan wajib lahu kedua tahu ta'ala kedua Allah ta'ala. Dan wajib bagi Allah ta'ala ijmalan kelawan apa jenenge ijmal sekabehan atau keseluruhan atau sekabehan. Kulo kamalin saben-saben kasempurnaan. Kulo kamalin saben-saben kesempurnaan wajib bagi Allah itu secara ijmal, secara keseluruhan itu memiliki sifat yang sempurna, yaliku kang patut apa kamal yang layak bizatihi kelawan zati Allah. Yang hal tersebut, kesempurnaan tersebut sangat layak bagi zatnya Allah. Al-aliyati kang luhur, zatnya Allah yang luhur, wa yastahilu lan muhal, dan mustahil alaihi ing atase Allah apa jami'un naqais sekabehane pira-pira kekurangan. Apa jami'un naqais sekabehane pira-pira kekurangan. Mustahil atasnya segala kekurangan. Wa dalilu tawi dalile ala dzalika ing atase mengkono-mengkono kullu kamal kullihi sekabehane dalik wujudu hadal alami wujude ikilah alam. Sedangkan dalil atas semua yang ada itu adalah wujudnya alam semesta. Ala hadza syakli ing atase iki bentuk, dengan bentuknya al-badi kang indah, dengan bentuknya yang indah. Wajib bagi Allah Ta'ala secara keseluruhan bahwa sifatnya Allah itu sudah sempurna, sudah layak sekali dengan segala kebesaran zatnya Allah, dan mustahil bagi Allah itu punya sedikit pun kekurangan. Nah, dengan memahami semua itu mestinya kita merasa cukup dengan adanya alam semesta dengan bentuknya yang indah, dengan segala kejadian yang ada, itu sudah cukup bagi kita untuk membuktikan sifat wajib, sifat
jaiz, sifat mustahilnya Allah itu sudah cukup tanpa manusia itu memperdebatkan wujud zatnya Allah. Mestinya manusia itu yakin atas segala kesempurnaan Allah ketika manusia itu mau mempelajari alam semesta. Nah ya, artinya apa? Ketika ada orang yang dia masih mempertanyakan wujud zatnya Allah, berarti hakikatnya menungso tadi belum mampu memahami seluruh apa yang ada di alam semesta beserta seluruh kejadian. Karena ketika manusia tadi sudah mampu memahami segala apa kesempurnaan yang ada di dalam alam semesta dengan seluruh kejadiannya, maka mestinya menungso tadi sudah tidak berani untuk menanyakan wujud zatnya Allah. Kenapa? Malu dengan dirinya sendiri. Sudah merasa bahwa dirinya ini bodoh, dirinya lemah. Gitu. Kalau dia masih mempertanyakan wujud zatnya Allah, berarti orang tadi dia masih merasa mampu untuk melihat kebesarannya Allah yang jauh lebih besar daripada yang mampu dipahami oleh akalnya. Padahal sekedar memahami dunia dan isinya ini saja kadang-kadang masih pekok. Tapi merasa sudah paham. Gitu. Merasa sudah paham. Contoh, ya. Kalau memang kayak ular, kayak kalau jengking macam-macam itu, sesuatu yang bahaya. Kenapa Allah ciptakan itu? Nah, otak kita mikir enggak? Kenapa kemudian Allah itu kok menciptakan banyak hal yang tidak disukai oleh makhluknya? Padahal tidak mungkin Allah itu menjadikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi makhluknya. Tetapi kenapa? Kenapa kok terus diono racun? Nah, kok ono ganja, kok ono sabu-sabu? Nah, padahal kalau Allah itu tidak punya rencana yang buruk, kenapa kemudian ada semua tadi? Padahal tidak ada satupun penciptaannya Allah yang diciptakan Allah kecuali dengan tujuan dan niat yang baik. Tidak ada. Lo pernah tidak kita mikir? Otak kita saja kadang-kadang mikir yang seperti itu belum mengerti jawabannya. Kok wis sok-sokan nanyakan wujudnya Allah, zatnya Allah. Ini berarti sama saja dengan kita itu menjadi pribadi, menjadi orang-orang yang tidak tahu diri. Wong memahami apa yang diciptakan saja belum bisa, kok sudah ingin mempelajari dia yang menciptakan. Kan lucu. Itu namanya kan orang yang su'ul adab, yang tidak punya adab. Nah, maka jalan untuk mengenali Allah, untuk memahami segala kebesaran Allah adalah pahami dulu dunia ini beserta seluruh kejadiannya. Nah, padahal memahami dalam diri saja manusia masih seringkali kelabaan. Bagaimana nafas terhembus, bagaimana nafas tertarik. Tanpa kita kontrol, tanpa kita kendalikan, di dalamnya ada kehendaknya Allah saja, belum mampu memahami. Bagaimana kamu mengendalikan nafasmu agar di setiap tarikan hembusan nafasmu itu, tanganmu, kakimu, telingamu, rambutmu ikut bergerak, itu saja belum mampu. Sudah sok-sokan merasa pengen ngerti zatnya Allah. Nah, ini orang-orang yang su'ul adab. Artinya apa? Bolehlah kita belajar tentang zatnya Allah dan seterusnya, boleh. Nanti saatnya sudah sampai ke dalam makom ma'rifatullah. Di tataran syariat, kuatkan dulu pondasi untuk memahami segala apa yang Allah ciptakan, karena
apapun yang Allah ciptakan, bahkan sesuatu itu yang tidak kita senangi, yang kita anggap buruk sekalipun, hakikatnya Allah punya tujuan baik di dalam penciptaan dan di dalam kehendaknya menjadikan sesuatu yang kita anggap buruk tadi. Wis difahami kuwi sik. Engko nek wis paham kuwi baru ya silakan belajar tentang zat ketuhanan. Nek urung belajar nyapa Allah kok nyiptakno ganja kalau memang ganja itu baik. Ya. Padahal itu kan sesuatu yang buruk. Nyapa Gusti Allah nyiptakno ular, nyiptakno ini, nyiptakno sesuatu hal yang buruk yang kita anggap buruk. Ya. Termasuk kejadian-kejadian cerita dalam hidup kita, dalam diri kita. Ya. Nyapa Allah kok ndadekno lara, kok ndadekkan begini kok begini. Ini kan tidak baik. Gara-gara sakit saya tidak bisa ikut jamaah. Ini kok baik. Dan seterusnya. Apapun itu, coba kemudian pikir. Renungkan. Agar apa? Agar semakin kita menemukan jawabannya, maka kemudian kita akan menjadi pribadi yang semakin tunduk kepada Allah. Karena ternyata apa? Pengetahuan kita selama ini masih begitu bodohnya luar biasa. Masih banyak hal yang tidak kita pahami, tapi kita sudah merasa paham, sudah merasa ngerti. Alah. Ya. Sudah itu yang terjadi. Bapak sering ketemu orang-orang yang mereka sudah secara pendidikannya sudah S1, S2, S3, bahkan yang profesor sekalipun. Tapi begitu diajak diskusi tentang seputar ilmu rasa dalam diri, ya padha jeglek, bingung ya akeh. Padahal gelar wis profesor, gelar wis doktor dan seterusnya. Apalagi yang orang biasa. Nah itu sekedar, ketika seperti itu saya sekedar begini, menunjukkan hal simpel saja. Dan mereka ini di kesatuannya kan sudah dianggap orang pintar, ya kan, orang hebat. Gitu. Tapi nyatanya begitu kita diskusi soal ini kan tidak lain Allah sedang menunjukkan bahwa mereka yang pintar, mereka yang punya jabatan tinggi, yang gelarnya panjang sekalipun, ya, sesungguhnya mereka di hadapan Allah itu masih bodoh.
sifat wajibnya Rasul pertama adalah para utusannya Allah itu bersifat titik jujur. Itu rakut kanjeng Nabi kabeh utusannya Allah. Semua utusannya Allah itu mesti jujur. Wadhkuru fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyin. Kata Allah, ceritakanlah kisahnya tentang Nabi Ibrahim di dalam kitab. Innahu kana siddiqan nabiyyin. Dia sesungguhnya dia adalah benar-benar seorang nabi yang sangat jujur. Jadi orang mungkin nabi kok, kabeh nabi ini Allah itu duwe, kabeh Rasul Allah duwe sifat titik sebagaimana ayat Al-Quran ya. Wadhkuru fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyin. Itu kan Quran jelas Nabi yang menegaskan bahwa Nabi Ibrahim pun termasuk Rasul yang dia sendiri pikiran ketika kalian mempelajari kisahnya Nabi ini kemudian punya pemikiran bahwa ada salah satu Nabi yang dia tidak jujur. Semua Nabi di jami'i ing dalam kabehane dalam kabehane dalam segala hal perkara baru kang aweh kabar sapa Rasul baru kang aweh kabar sapa dalam setiap perkara yang diberitakan atau diceritakan di kelawan walau bil mazahi senajan kelawan guyonan walau bil mazahi kelawan senajan kelawan guyonan walaupun itu dengan guyonan ya jadi Rasul semua Rasul punya sifat jujur dalam setiap hal yang dia kabarkan dalam setiap cerita yang beliau sampaikan termasuk di dalam guyonan atau canda tawa. Wal amanatulan sifat amanah. Kemudian tiap Rasul juga punya sifat amanah. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima. Wa idza hikmatukum bainan nas an tahkumu bil adli inna Allaha ni'ma ya'murukum bi inna Allaha sami'an basira. Itu bukti bahwa ini talim itu bukti bahwa semua Rasul-Rasulnya Allah itu sudah jelas di dalam dirinya Allah instal sifat amanah di dalam menyampaikan apa yang menjadi haknya orang lain. Selain amanah, di situ juga di An-Nisa 58 itu juga punya keadilan. Jadi wong sing amanah itu sing iso dipercaya itu mesti duwe adil. Nanti saya jelaskan. Ini berkaitan dengan 4 elemen alam semesta yang ada dalam diri. Kemudian adalah wal fatonah lan lipat maksudnya pinter wal fatonah lan pinter. Kemudian dia punya kecerdasan wata beli ulang nyampe akhir nyampe akhir dan menyampaikan umiru barang kang den perintah
ma'umiru barangkang dan perintah sing rasul bisa belihi kelawan nyampe sifat. Kemudian juga memiliki sifat tabligh, menyampaikan semua yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya Allah. Ilhal kimarin maring makhluk untuk disampaikan kepada para makhluk. Itu adalah di antara sifat wajibnya Rasul. Didik, amanah, tabligh, fatonah. Ya. Didik, amanah, fatonah, tabligh dan apa? Nah, itu sifat-sifatnya Rasul.